Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ade Darmawan, penempatan UPBU Teuku Cut Ali, Aceh Selatan. Saya dari Angkatan 54, Kelompok 2. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelebihan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Diketahui, luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Dengan wilayah yang meliputi daratan dan lautan serta sumber daya alam, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya. Yang kedua, letak wilayah Indonesia amat strategis, yaitu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada posisi silang dunia. Alhasil, Indonesia menjadi wilayah yang jadi tujuan untuk dilewati atau disinggahi bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Indonesia dikenal akan tata krama setiap warganya. Ramah tamah dan sopan santun selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang baik oleh dunia. Yang keempat, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menjadi dasar utama dalam mewujudkan keutuhan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Pluralitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia sejalan dengan semboyan tersebut. Kekurangan bangsa Indonesia. Bila kita pernah mengunjungi daerah pedalaman di luar Jawa, maka kita akan merasakan bagaimana kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Sangat timpang dengan kondisi sarana dan prasarana di Pulau Jawa. Yang kedua, Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki bila Indonesia ingin maju dalam segala bidang. Yang ketiga, pungutan liar atau yang juga kita kenal dengan istilah pungli. Semakin merajalela, kita bisa menemukan kasus ini di mana-mana, mulai dari bagian bea cukai hingga pembuatan KTP. Yang keempat, contoh konkret mengenai hal ini adalah masih dilakukannya impor beras dari Vietnam. Padahal Indonesia terkenal sebagai negara dengan swasembada beras. Yang kelima, bisa dibayangkan bagaimana kesalnya kita jika harus menunggu lama saat kita akan mengurus perizinan karena pegawai yang bersangkutan sedang keluar ke pasar untuk berbelanja. Dan masih banyak lagi contoh serupa yang harus dialami masyarakat sebagai akibat tidak disiplinnya pegawai pemerintah. Potensi ataupun masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Hadirnya pandemi di tanah air telah membawa berbagai dampak yang buruk di berbagai sektor, termaksud di sektor pendidikan. Setidaknya terdapat 3 potensi dampak sosial negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat efek pandemi COVID-19. Yang pertama, putus sekolah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang, orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan memilih mempekerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Tidak bisa dipungkiri, keadaan sosial dan ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama
untuk anak dari sosial dan ekonomi yang berbeda. Studi menemukan bahwa pelajaran tatap muka menghasilkan capaian akademik lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. 3. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh, membuat peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu mengakibatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Tokoh-tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Novalia Piscesa. Novalia Piscesa adalah seorang peneliti junior di Society of Fellows, Universitas Harvard, yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 pada tahun 2021 lalu. Kandidat vaksin baru yang ia temukan ini lebih kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Selain itu, kandidat vaksin ini juga lebih murah dan mudah untuk diproduksi serta lebih mudah untuk didistribusikan. Nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Novalia Piscesa adalah memudahkan produksi kandidat vaksin COVID-19 menggunakan teknologi yang ada di Indonesia. Yang kedua, Miska Aoki dan Devon Kay. Miska Aoki dan Devon Kay merupakan kakak beradik yang berhasil memenangkan Olimpiade Matematika tingkat dunia mewakili Indonesia. Mereka merupakan anak dari desainer Indonesia bernama Winnie Aoki, yang sering mendesain baju anak seleb Hollywood. Miska dan Devon berhasil mendapatkan medali emas dan medali perak dari International World Mathematics Invitational tahun 2021 untuk Indonesia. Atas prestasi ini, mereka mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam unggahan pada akun Instagram resminya. Kemenangan yang mereka peroleh tersebut mengapresiasi banyak siswa untuk tetap optimis menjalani pendidikan meskipun di tengah keadaan pandemi. Capaian mereka ini pun sekaligus menjadi hadiah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 lalu. Nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Miska Aoki dan Devon Kay adalah dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia di bidang pendidikan khususnya ilmu tentang matematika. Yang ketiga, Brian Immanuel. Rich Brian mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional. Pemilik nama lengkap Brian Immanuel itu jadi musisi tanah air pertama yang bergabung dengan label ATI Rising. Ia merilis single perdana berjudul Dead Stick pada tahun 2016. Video klipnya dilihat puluhan juta kali dan membuat namanya semakin dikenal luas oleh pecinta musik sejak saat itu. Ia bahkan dijadwalkan untuk tampil perdana di Coachella 2020. Namun batal karena COVID-19. Walau semakin populer, Rich Brian enggan lantas melupakan Indonesia. Ia menampilkan keindahan Nusantara di sejumlah karyanya, seperti di video klip The Sailor untuk album kedua dan di video klip untuk single Bali. Begitu pula saat manggung di Head in the Clouds Festival tahun lalu. Layar LED yang ada di belakangnya terpampang bendera merah putih dengan ukuran yang sangat besar. Nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Brian Immanuel adalah dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia di bidang musik. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.